Sejarah tidak mudah untuk dilupakan begitu saja, sebab dari sejarah kita dapat mengetahui budaya dan belajar kehidupan-kehidupan para leluhur Nusantara pada masa silam. Sejarah bisa cerita turun-temurun atau bentuk fisik seperti candi, prasasti, arca, dan lain sebagainya. Di Nusantara ini, khususnya Pulau Jawa, memiliki banyak anugerah keberadaan bangunan bersejarah yang sangat terkenal, seperti Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Prambanan, atau bangunan bersejarah lainnya. Masih banyak lagi candi-candi lain di wilayah candi-candi besar tersebut. Salah satunya Candi Ngawen. Candi yang berlatar belakang Buddha ini terletak di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Berjarak 5 km dari Candi Mendut, sekitar 6 km ke arah selatan dari Jalan Raya Semarang, Yogyakarta. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad 8 pada zaman Mataram Kuno oleh Wangsa Syailendra, yang diduga pendiriannya secara gotong royong antara Raja Samaratungga dari dinasti Syailendra dan Raja Bikatan Dyah Siladu dari dinasti Sanjaya, tercantum pada catatan sejarah di dalam Prasasti Karang Tengah pada tahun 824 Masehi. Pada tahun 1874, candi ini ditemukan oleh seorang pejabat Belanda bernama Huppermans, yang diduga pada masa itu kondisi candi masih tertimbun material Gunung Merapi saat letusannya pada tahun 1006 Masehi. Penelitian candi dilakukan pada tahun 1897 Masehi dan pemugarannya pada tahun 1927 Masehi. Dalam bahasa Sangsekerta, Candi Ngawen ini disebut dengan Venuvana yang artinya hutan bambu. Candi Ngawen ini terdiri dari 5 candi berderet dari selatan ke utara, yaitu Candi Induk dan 3 Candi Perwara. Posisi Candi Induk berada di samping kanan dan kiri Candi Perwara yang ada di tengah. Semua candi menghadap ke timur, namun satu Candi Induk hanya tinggal berupa pondasinya saja. Sementara candi utama terdapat patung Buddha, yang keduanya telah hilang kepalanya. Patung Buddha di candi utama sebelah selatan adalah Arca Dhyani Buddha Ratna Sambawa, dan di candi utama sebelah utaranya adalah Arca Dhyani Buddha Amitabha. Di dalam agama Buddha Mahayana mengenal kelompok 5 Dhyani Buddha yang menguasai 5 arah mata angin. Kelima Dhyani Buddha tersebut dalam perwujudan arcanya dikenal pada sikap tangannya yang disebut mudra. Yang pertama adalah Dhyani Buddha Aksobhya dengan bumi Sparsa Mudra atau sikap menunjuk bumi sebagai saksi, disebut penguasa timur. Kedua adalah Dhyani Buddha Ratna Sambawa dengan Varamudra atau sikap memberi anugerah, disebut penguasa selatan. Ketiga adalah Dhyani Buddha Amitabha dengan Dhyana Mudra atau sikap bersemedi, disebut penguasa barat. Keempat adalah Dhyani Buddha Amoghasiddha dengan Abhaya Mudra atau sikap menolak mara bahaya, disebut penguasa utara. Kelima adalah Dhyani Buddha Wairocana dengan Dharma Cakra Mudra atau sikap memutar roda Dharma, disebut sebagai penguasa zenit. Berdasarkan dengan sistem 5 Dhyani Buddha tersebut, kompleks Candi Ngawen terdiri dari 5 bangunan candi. Diperuntukkan bagi Dhyani Buddha yang berjumlah 5. Candi Induk terdapat patung singa yang menopang di setiap sisi candinya. Masing-masing dari kelima candi tersebut berdenah bujur sangkar. Daya tarik dari Candi Ngawen terdapat relief. Relief ini berbentuk ukiran kinara, kinari, dan kala mekara. Relief ini adalah makhluk setengah manusia, setengah burung yang merupakan makhluk kayangan. Dalam relief, kinara-kinari diapit oleh Kalpataru. Kalpataru merupakan pohon kayangan yang hidup sepanjang masa. Karena bangunan candi yang meruncing, Candi Ngawen memiliki konstruksi yang hampir sama dengan candi Hindu. Namun karena Candi Ngawen memiliki stupa dan teras berundak, itu merupakan ciri khas Candi Buddha. Candi ini kemungkinan dibuat khusus pada masa itu, dan sekarang menjadi suatu keunikannya bahwa Candi Ngawen adalah Candi Buddha namun arsitekturnya perpaduan Hindu.
Kita dapat mengambil pelajaran dari hal tersebut. Bukan tidak mungkin bahwa budaya toleransi umat beragama telah berkembang pada masa itu.